Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Morisco. Antara tahun 1609 dan 1614, sekitar 300.000 orang Morisco diusir secara paksa dari Spanyol, terutama melalui pelabuhan Mediterania dan dikirim ke Afrika Utara. Deportasi massal ini dilakukan dengan bantuan galai dan kapal angkatan laut kerajaan dan diatur secara ketat oleh birokrasi kerajaan. Dengan ini, monarki berharap untuk mengakhiri apa yang disebut sebagai masalah Morisco yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dalam video ini, kita akan menganalisis posisi otoritas, politik, dan agama, dan faktor-faktor yang menyebabkan solusi yang akhirnya ditemukan, pemindahan paksa seluruh kelompok agama dan sosial. Awal mula, benih-benih tersebut ditanam pada tahun-tahun setelah penaklukan Granada pada tahun 1492. Kapitulasi atau ketentuan penyerahan yang ditandatangani dengan otoritas Muslim setelah Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastil merebut kota tersebut menjamin bahwa penduduk Granada yang tetap tinggal di Semenanjung dapat terus mengikuti Islam. Meskipun para pemimpin Kristen mendorong para elit, keluarga-keluarga paling terkemuka untuk berimigrasi ke Maroko. Oleh karena itu, untuk waktu yang singkat, penduduk Granada diperintah oleh undang-undang yang sangat mirip dengan undang-undang yang mengatur kaum Mudéjar atau umat Muslim yang tinggal di wilayah Kristen sepanjang abad pertengahan. Tetapi, situasi ini hanya bertahan sekitar 10 tahun. Kampanye konversi dan penginjilan, repopulasi kerajaan dengan orang-orang Kristen dari utara Kastil, dan pemberontakan penduduk Muslim berikutnya terhadap kebijakan tersebut berakhir dengan pembatalan kapitulasi yang telah diputuskan oleh Raja Katolik. Itu adalah masa ketika kekuatan-kekuatan baru dan struktur-struktur baru bermunculan, dan di mata para penguasa, perjanjian-perjanjian abad pertengahan tidak lagi berlaku. Pada tahun 1502, diperintahkan bahwa semua umat Muslim yang tinggal di bawah mahkota Kastilia harus berpindah agama menjadi penganut Kristen. Umat Islam di Kerajaan Aragon dipaksa pindah agama beberapa saat kemudian, pada tahun 1526, dari Mudéjar hingga Moriscos. Apa yang disebut pertanyaan Morisco merupakan masalah yang sangat rumit. Kebijakan Raja Katolik terhadap kaum Morisco atau sebutan bagi kaum Muslim yang baru bertaubat, yang secara kasar berarti Mor dari Moro atau Mor, cenderung semakin ke arah homogenisasi. Berbagai kampanye dilancarkan untuk mengkonversi dan mengasimilasi mereka, sementara Inkuisisi semakin menganiaya mereka, dan masyarakat umum menolak mereka. Banyak bangsawan yang melindungi orang-orang Morisco yang tinggal di tanah milik mereka. Namun, hal itu malah menjadikan para penyewa tersebut sebagai kambing hitam dalam gerakan pemberontakan melawan para bangsawan. Situasinya luas dan rumit, tidak seragam dengan waktu dan ruang, dan kami tidak dapat mengeksplorasinya secara terperinci di sini. Hal ini melibatkan serangkaian faktor, budaya, agama, dan ekonomi. Semuanya ini terjadi dalam kebijakan utama monarki Spanyol pada abad ke-16. Tujuannya adalah untuk memaksakan pembatasan Konsili Trente di seluruh wilayah kekuasaannya, dan untuk menegaskan peran dan reputasinya sebagai pembela Katolikisme melawan reformasi Protestan dan Kekaisaran Ottoman. Di atas segalanya, sejak akhir abad ke-15 dan seterusnya, ideologi politik dan keagamaannya mengharuskan semua rakyat raja memberikan kesetiaan kepadanya dengan memeluk agama Katolik. Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 antara perang agama dan perang 30 tahun mengalami era konvensionalisasi, menyatukan setiap komunitas politik di sekitar satu keyakinan. Semua rakyat harus menganut agama yang sama dengan raja mereka. Pada tahun 1492, ketika Granada ditaklukkan, juga menyaksikan pengusiran orang-orang Yahudi. Para raja Katolik memegang kepercayaan Mesianis
terhadap kemenangan universal masa depan umat Kristen dan peran Ferdinand sebagai kaisar barunya untuk satu orang, satu gembala. Bahkan, sebelum terjadinya pemaksaan pindah agama terhadap kaum muslim, faktor-faktor lain terkait dengan kaum Yahudi dan conversos atau orang-orang yang pindah agama dari agama Yahudi telah ikut berperan. Dan faktor-faktor ini terbukti penting ketika diperluas kepada kaum Morisco dan keturunan mereka. Gelombang kekerasan anti-Yahudi yang dimulai pada tahun 1391 menyebabkan banyak orang Yahudi berpindah agama menjadi Kristen sepanjang abad ke-15, sehingga menyitakan populasi baru yang signifikan di Conversos, khususnya undang-undang tentang kemurnian darah dan inkuisisi. Yang pertama dimaksudkan untuk menjauhkan orang yang pindah agama dari posisi kekuasaan atau hak istimewa. Yang kedua, untuk memastikan bahwa orang yang pindah agama mematuhi ajaran Katolik yang benar, membesar-besarkan hingga tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya di Semenanjung. Gagasan tentang garis keturunan, darah murni, dan agama ditularkan melalui darah. Konsep baru pun muncul, yaitu konsep Kristen lama, yang menghambat asimilasi orang-orang yang baru bertaubat dan menyebabkan mereka dicurigai dan dipinggirkan. Dikhawatirkan mereka akan menyusup dan mencemari tubuh masyarakat. Undang-undang kemurnian darah yang pertama kali diberlakukan di Toledo pada pertengahan abad ke-15 mengharuskan siapapun yang ingin menduduki jabatan publik atau gerejawi untuk membuktikan bahwa orang tua dan kakek neneknya adalah penganut Kristen kuno dan bahwa ia tidak memiliki nenek moyang Yahudi atau Muslim. Aturan yang sama kemudian diperluas ke lembaga peradilan, universitas, dan militer. Pada prinsipnya, pemaksaan pindah agama telah meruntuhkan perpecahan antara kelompok agama, tetapi masyarakat Kristen segera memperkenalkan penyaring dan motif pengucilan lainnya yang akan mengusir siapapun yang memiliki latar belakang pindah agama. Pengagungan garis keturunan, obsesi dengan darah murni, dan ketakutan akan infiltrasi dan penularan penyebar ke seluruh masalah Morisco, baik secara ideologis maupun sosial, dan menjadi ciri banyak aspek sejarah Spanyol modern awal, Perang Granada, dan setelahnya. Persoalan Morisco ini membawa serta berbagai masalah sosial dan politik. Pada tahun 1567, suku Morisco di Granada memprotes kebijakan yang berupa menekan praktik budaya dan keagamaan mereka, termasuk penggunaan bahasa Arab. Pandangan mereka diungkapkan dalam petisi terkenal Memorial yang ditujukan Don Francisco Nunes Muley dari Morisco kepada konsiler di Granada, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1569, kaum Morisco Granada bangkit memberontak di pegunungan Alpujarras, dan selama 2 tahun bekas kerajaan itu diporak-porandakan oleh konflik yang dahsyat yang diperjuangkan dengan sangat kejam oleh kedua belah pihak, yang membutuhkan Don John dari Austria dan pasukan Spanyol yang didatangkan dari Flandres untuk menumpasnya. Bahkan hal itu dianggap sebagai penaklukan kedua atas kerajaan dan menimbulkan ketakutan di kalangan orang Morisco yang tidak akan pernah bisa diatasi sepenuhnya. Ketika perang berakhir, seluruh penduduk Morisco di Granada dideportasi ke Kastilia, sengaja dibagi menjadi kelompok-kelompok yang kecil yang justru meningkatkan perlawanan mereka. Dimulai dengan Junta Lisbon pada tahun 1582 dan pada sesi-sesi Cortes berikutnya. Kemudian, pengusir semua orang Morisco dari Semenanjung mulai diperdebatkan. Tetapi, tindakan seperti itu akan menimbulkan masalah besar berupa masalah keagamaan, moral, dan ekonomi. Tetapi alasan utama mengapa tidak diambil keputusan untuk mengusir suku Morisco adalah karena Raja Philip II. Ia tidak pernah mendukung pengusiran mereka sebagai tindakan kolektif. Kebijakannya adalah mencoba mengasimilasi mereka sambil menggunakan penindasan terhadap mereka oleh inkuisisi sebagai strategi mendasar dan pemblokir semua kemungkinan kontak antara orang Morisco dan dunia Islam. Misalnya dengan melarang mereka meninggalkan Spanyol. Tekanan-tekanan ini mulai meruntuhkan perlawanan mereka, dan jika terus berlanjut, mungkin akan melemahkan perbedaan mereka dengan kaum Kristen lama dan kecurigaan umum masyarakat terhadap mereka.
yang muncul akibat Perang Albucaras, kontak mereka dengan pelaut Afrika Utara, dan dugaan konspirasi mereka dengan kaum Ottoman. Namun, kegigihan Islam di kalangan suku Morisco yang terus-menerus dikecam oleh Inkuisisi dan otoritas agama memunculkan ramalan yang menghubungkan bencana yang menimpa monarki. Seperti kekalahan Armada pada tahun 1588 dengan bertahannya Islam di Spanyol dan meramalkan kejahatan yang lebih buruk jika tidak ada solusi yang ditemukan. Pemerintahan Philip III. Setelah kematian Philip II, pemerintahan putranya Philip III melanjutkan diskusi yang dimulai di Junta Lisbon tahun 1582. Raja baru tersebut segera terpengaruh oleh suara-suara berpengaruh dan menyatakan dirinya mendukung pengusiran orang-orang Morisco. Masalah ini muncul pada awal pemerintahan sebagai tanggapan terhadap petisi dari Cortes of Castile. Beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 1592, pejabat Sevilla Rodrigo Sanchez Doria telah menyatakan bahwa masalah Morisco adalah masalah militer yang mengancam ketertiban umum. Populasi Morisco meningkat dan telah terjadi pemberontakan yang gagal yang direncanakan untuk Hari Santo Petrus di Sevilla tahun 1581. Namun suara yang paling keras adalah suara Uskup Agung Valencia, Juan de Ribera. Ia menuntut solusi politik yang akan menyelamatkan Spanyol. Tujuan politik Uskup Agung tersebut adalah untuk mendapatkan dari Philip III apa yang telah gagal ia dapatkan dari ayahnya. Pelarian dari kehilangan Spanyol yang diyakini Ribera yang dipengaruhi oleh ramalan-ramalan yang disebutkan di atas sudah dekat. Dampak dari pengkhianatan kaum Morisco yang harus dihindari bersamaan dengan hukuman ilahi atas toleransi orang-orang Spanyol terhadap kemurtadan mereka. Namun, keputusan untuk mengusir mereka tertunda. Beberapa tokoh berpengaruh masih menentangnya karena alasan moral, demografi, atau ekonomi. Mereka percaya bahwa penginjilan dan asimilasi masih mungkin dilakukan, bahwa upaya yang dilakukan belum memadai, bahwa konversi paksa merupakan langkah awal yang keliru dan tidak pernah didukung dengan langkah-langkah yang memadai, yang menghalangi kaum Morisco untuk bangkit dalam masyarakat, membuat mereka menolak perubahan sejati. Bahkan ada beberapa yang mendukung penghapusan undang-undang kemurnian darah, tetapi keadaan tidak berpihak pada posisi tersebut dan mereka akhirnya dikalahkan. Bahkan suara-suara yang lebih modern ini menerima gagasan bahwa orang Morisco, seperti semua rakyat raja, harus menjadi penganut Katolik yang baik. Mereka hanya lebih suka mencapai tujuan itu dengan cara yang lain. Memilih pengusiran. Dalam suasana ketakutan bahwa suku Morisco membentuk kolom kelima di Spanyol, faktor lain dalam keputusan Philip III adalah kegagalan total penaklukan Aljazair yang direncanakannya pada bulan September 1601. Sebuah pukulan bagi raja dan penasehat kepercayaannya, Adipati Lerma. Lerma telah merencanakan tindakan itu, antara lain untuk meningkatkan keamanan Spanyol di Mediterania dan meningkatkan reputasinya dengan keamanan militer. Harapan besar telah diletakkan pada ekspedisi tersebut yang akan menyamakan Philip dengan kakeknya, Kaisar Ferdinand, dan bahkan membiarkannya menang di mana Ferdinand telah gagal. Kekalahan yang memalukan di Aljazair membantu menjelaskan keinginan kuat Philip untuk memecahkan masalah Moriscos. Ia bertahan demi kemenangan yang sangat gemilang, yang akan menyatukan dalam dirinya pembelaan iman dan keberhasilan di mana leluhurnya yang mulia telah gagal. Motif yang bahkan lebih kuat adalah serangkaian perjanjian damai. Satu telah ditandatangani dengan Inggris pada tahun 1604 dan pada tahun 1609 Gencatan senjata 12 tahun menjamin kemerdekaan masa depan negara-negara yang rendah dari Spanyol. Pada saat yang sama, mulai Zidane, seorang musuh bebuyutan mahkota Spanyol yang bersekutu dengan Inggris dan Republik Belanda, naik tahta di Maroko. Pengusiran orang-orang Moriscos diputuskan pada tahun yang sama, tahun 1609, dan mulai dilaksanakannya dengan segera. Ini bermula di wilayah Valencia, di mana suku Moriscos merupakan minoritas besar penduduknya. Mereka memiliki akses ke perbatasan dan garis pantai, dan dicurigai bersekutu dengan apa yang kemudian disebut dengan Turki. Pengusiran mereka pertama-tama dari Kastilia dan kemudian dari Catalonia, dan Aragon segera menyusul. Pada prinsipnya, dalam kerajaan Kastilia,
ada pengecualian bagi mereka yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah orang Kristen yang baik dan bagi anak-anak. Akan tetapi, ketika wilayah lain bergabung, tindakan yang diambil menjadi lebih keras dan luas jangkauannya. Keputusan pengusiran yang berurutan bahkan meluas hingga mencakup mereka yang dapat membuktikan iman Kristen yang tulus, pasangan Kristen dalam pernikahan campuran, dan akhirnya paling penting adalah anak-anak. Dekret pengusiran terakhir pada tahun 1614 berdampak pada suku Moriscos di La Mancha dan lembah Ricote yang telah berpindah agama secara sukarela sebelum tahun 1502 dan telah menikmati hak istimewa khusus dari Raja Katolik. Motivasinya tidak lagi bersifat keagamaan. Kini hal ini menjadi sebuah keputusan politik yang didasarkan pada dugaan pengkhianatan dari seluruh sektor penduduk yang diidentifikasi sebagai Muslim. Kategorisasi tersebut didasarkan pada kepercayaan terhadap darah kotor orang Morisco yang mampu menularkan kepercayaan agama dan yang terpenting pengkhianatan. Proses pengusiran dan konsekuensinya. Orang-orang Morisco dilarak ke pantai dan dimuat ke kapal. Setelah upaya awal untuk mengirim mereka melintas perbatasan Prancis untuk memastikan bahwa mereka pergi ke tanah Kristen. Rute itu secara bertahap ditinggalkan karena menjadi jelas bahwa baik Prancis maupun Italia tidak akan menerima orang-orang buangan tersebut. Banyak yang meninggal secara alami karena perjalanan, yang lainnya diserang, dirampok, dan dilucuti harta bendanya saat mendarat di Afrika Utara. Banyak sekali yang kehilangan anak-anaknya, terutama pada tahap-tahap awal ketika mereka terpaksa meninggalkan anak-anaknya. Ahmad bin Qasim Al-Hajari atau Diego Bejarano, penduduk asli Hornachos, menceritakan bagaimana orang-orang Moriscos di Sevilla dipisahkan dari anak-anaknya. Orang-orang Sevilla mengatakan bahwa para ibu berteriak sangat keras, sehingga terdengar seperti hari penghakiman, bahwa ketika tiba di Maroko, para ibu tidak dapat dihibur, dan beberapa dari mereka kehilangan akal sehatnya. Beberapa tahun kemudian, sejumlah warga Moriscos menulis bahwa mereka dengan sukarela dan senang hati mengasingkan diri, yang mereka lihat sebagai pelarian yang ditakdirkan Tuhan dari penganiayaan agama. Kebanyakan dari mereka menetap di Maroko, Aljazair, Tunis, atau wilayah Kekaisaran Ottoman. Banyak orang Moor yang berhasil kembali ke Spanyol tanpa diketahui setelah beberapa waktu berlalu, setelah masalah Moor dianggap terpecahkan. Raja berikutnya, Philip IV, tidak lagi peduli dengan mereka, namun konsekuensi ekonomi dan demografi dari pengusiran itu sangat menghancurkan. Selama bertahun-tahun, Spanyol berdebat apakah akan mengusir suku Conversos dan Gips atau Roma juga, tetapi gagasan itu akhirnya ditinggalkan. Perdebatan historiografi, sosial, dan politik. Pengusiran orang-orang Moriscos memicu perdebatan sengit di Spanyol pada saat itu, sekaligus menimbulkan ketegangan dengan Roma karena Vatikan menentangnya. Hal ini juga memunculkan perdebatan ideologis penting di kalangan sejarawan yang dikenal dengan pembela atau pembela pengusiran, yang dimulai dari awal abad ke-17. Hal itu menganut pada akhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, ketika para cendekiawan Katolik tradisionalis membela tindakan tersebut terhadap pihak lain yang menekankan bencana yang ditimbulkannya, sifatnya yang tidak manusiawi, dan bagaimana hal itu dapat dihindari. Dan Villa Yacolado 1889, Boronat-Ye Baracina 1901, dan yang lainnya mencoba membuktikan bahwa pengusiran tersebut tidak hanya tak terelakkan tetapi juga adil dan benar, dengan mengandalkan stereotip yang diciptakan oleh para pendukung pengusiran hampir 3 abad sebelumnya.